Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah gembahkan kalimat thayyibah, getarkan di segenap tubuh kita ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang indah ini, kajian saya beri judul Kain Kafan Putih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika ada manusia yang kembali kepada Tuhannya, ada manusia yang telah wafat dari kehidupannya, maka dari situlah kita bisa memahami hakikat diri sejati manusia kita yang tak mampu apa-apa. Sang mayat itu dimandikan, sang mayat itu dipakaiankan, dikafani, sang mayat itu disucikan lewat wudhu dan disolatkan oleh para pentakziah. Dan ketika manusia itu sudah berjalan kepada pemakamannya, setelah itu ditalkinlah si mayat itu oleh Pak Mudin. Kelihatannya syariatnya yang ditalkin, yang diproses adalah mayatnya. Padahal hakikatnya kejadian itu semua adalah lambang-lambang, sanepan-sanepan, kiasan-kiasan diri kita sendiri-sendiri. Maknanya di saat mandi, mayat dimandikan, hakikatnya manusia tak bisa mandi sendiri. Ketika diwudukkan, manusia tak mampu wuduk sendiri. Ketika dipakaiankan, dikafani kain putih, manusia tak mampu berpakaian sendiri. Ketika disolatkan, itulah lambang bahwa manusia tak bisa solat sendiri. Manusianya hakikatnya adalah mati. Semua itu adalah aktivitas-aktivitas
uripe Allah yang ada di mana-mana dan yang ada dan tak kemana-mana. Jadi meliputi alam semesta ini. Semua tergantung di dalam hati kita. Kitakah yang menjadi Tuhan atas segala aktivitas-aktivitas yang berlaku atas kita, ataukah kita sudah mati dari apa yang kita aktivitaskan selama ini? Maknanya kita mati, nyatalah kewujudan kehidupan Allah yang mengaktivitaskan manusia. Jadi kembali kepada judulnya, yakni kain kafan putih. Ketika manusia didatangkan secara syariatnya di alam semesta ini, yakni ketika manusia dicipta sebagai bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir di dunia ini, seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini, semuanya dalam keadaan suci. Apapun agamanya, apapun alirannya, siapapun manusianya, dulunya pernah suci. Karena tercipta dari yang maha suci. Awal datangnya dari kesucian, baliknya pun ya kembali ke alam yang suci. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dari itu ketika ada orang yang meninggal khususnya di dalam agama Islam, maka mayat-mayat itu dipakaiani atau dikafani dengan kain putih. Kain putih itulah lambang hakikat sejati manusianya ketika sudah mati kemanusiaannya, sudah mati kehidupan manusianya, sudah mati badan-badan yang diakui manusianya, sudah mati kekuasaan-kekuasaan manusianya, sudah mati segala daya upaya manusianya. Maka ketika sudah datang baiat atau kematian, maka manusia berlambang atau dijuluki dengan suci, kembali suci. Jadi kain kafan putih yang dilambangkan untuk pembungkus mayat-mayat itu, itulah gambaran, itulah bukti bahwa manusia ketika sudah datang kematiannya pasti suci. Suci dari apa? Suci dari pengakuannya bahwa hidup ini hidup manusianya. Suci dari pengakuannya bahwa badan ini badan manusianya. Suci dari pengakuannya bahwa kuasa ini kuasa manusianya. Suci dari pengakuannya bahwa daya upaya ini daya upaya manusianya. Jadi yang ada mung yang maha suci saja. Jadi yang ada hanyalah uripe Allah yang menciptakan dan uripe Allah yang mengembalikan apa-apa yang diciptakan dari suci kembali suci. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun kita selama ini sudah terlanjur mengkaji hanya babakan kulit saja, hanya babakan syariat saja, maka kita selama ini buta akan lambang-lambang, sanepan-sanepan
kiasan-kiasan yang diberikan Allah pada kita. Kita buta itu semua. Karena apa? Karena selama ini kita tidak mentuhankan Allah, melainkan mentuhankan diri kita sendiri. Akhirnya semua apa yang diceritakan di dalam Al-Quran diartikan, dimaknai, ditafsirkan menurut Tuhan manusianya. Menurut syariat-syariat manusianya. Menurut kemampuan-kemampuan manusianya. Menurut ilmu-ilmu manusianya yang selama ini hanya menyembah badan-badannya daripada menyembah hidup yang menghidupi badannya. Akhirnya pembahasannya serba kulit. Pembahasannya serba syariat. Pembahasannya serba makhluk. Jadi seolah-olah yang akan mendapatkan siksa yang pedih itu siksa-siksa badan-badannya yang dipanasi, yang dipotong-potong, yang disiksa adalah badan-badannya. Kenapa? Karena yang disembah oleh manusia selama ini bukan hidup yang menghidupi badan, akan tetapi yang disembah, yang dibuat menjadi salib di hatinya adalah badan-badannya inilah yang merasa bisa berbuat apa-apa. Badan-badan inilah yang merasa bisa berbuat ketaatan. Badan-badan inilah yang merasa bisa berbuat kemaksiatan. Badan-badan inilah yang merasa mampu melakukan ketaatan. Dan badan-badan inilah yang merasa mampu berbuat kemaksiatan. Karena penilaian kita selama ini hanyalah pada badan-badan yang mati ini. Bukan menilai hidup yang menghidupi badan, maka semua ayat diartikan serba badaniah, serba syariatnya saja, serba arti dan terjemahan yang tertulis saja, tanpa kita mampu menerobos makna hakikat mutasabihat yang terkandung di dalam semua ayat-ayat Allah. Hanya orang-orang yang sudah berbaiatlah. Hanya orang-orang yang sudah rela, ridho, kembali mati syahid, menyaksikan Tuhannya lah yang mampu memahami makna-makna mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Hadis, dan yang ada di dalam seluruh kitab-kitab yang ada. Bahkan manusia yang sudah berbaiat, ia akan tahu ayat-ayat sucinya Allah yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna dari kain kafan putih itulah tanda buktinya bahwa manusia yang sudah wafat meninggalkan kita itu sudah berlabel suci dengan lambang kain kafan putih. Jadi itulah bukti bahwa setelah mati manusia ya tidak ada siksa lagi. Ya tidak ada alam-alam lain lagi. Bila masih ada alam-alam lain lagi yang katanya dipahami oleh mayoritas manusia bahwa di alam kubur itu masih ada siksa-siksa lagi, mari kita buktikan secara logikanya. Ketika awal kita datang, saya seumpama 50 tahun yang lalu datang ke dunia, didatangkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah di dunia ini 50 tahun yang lalu sebagai bayi yang suci. Ketika saat bayi saya tidak tahu
merasakan sebagai bayi selama ini. Tahu-taunya saat saya ketika duduk di TK, mulailah saya mengerti, mulailah saya mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milikku Abdul Halim. Akan tetapi saat awal didatangkan ke dunia ini sebagai bayi yang suci, syariatnya ada, syariatnya wujud. Tapi secara hakikatnya saya belum ada di dalam bayi itu. Saya belum wujud di dalam bayi itu. Karena itulah bayi dilambangkan. Yakni bayi yang suci bersih. Kenapa dikatakan suci? Karena yang ada, yang wujud, yang hidup, yang menguasai si jabang bayi ini hanyalah yang maha suci. Maka labelnya, maka julukannya, yakni kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Jadi suci bersih ini dilambangkan, kalau bisa dilambangkan manusia datangnya dari kain kafan putih. Sama. Dari bungkus kain kafan putih, dari kesucian dikeluarkanlah manusia. Sehingga ketika manusia datang detik akil balik, mulai digelar oleh Sang Pencipta. Mulai digelar oleh zat yang menggelarkan manusia. Mulai digelar manusia itu sebagai apa-apa dan sebagai siapa-siapa. Jadi ketika detik-detik akil balik itulah mulai manusia masuk ke alam kegelapan. Masuk ke alam kekotoran. Masuk ke alam jahiliyah. Masuk ke alam zalimin. Masuk ke alam kekotoran. Jadi ketika detik akil balik tiba, maka seolah-olah manusianya mulai tampil sebagai Tuhan daripada sebagai makhluk. Jadi ketika bayi itu terlahir, jadi bayi itu sebenarnya ya makhluk yang hanya diperankan, yang hanya diciptakan, yang hanya diperjalankan oleh Sang Penciptanya, yakni uripe Allah. Ketika manusia sudah bergelar di atas bumi ini, maka hukumnya bukan hukum Tuhan lagi. Maka yang terjadi ya hukum manusia. Hukum penuh dengan kekotoran dan kenajisan. Karena di dalam hati manusia yang dipandang, yang wujud, yang hidup dan yang nyata di dalam hatinya, dirinya sendiri daripada wujudullah. Inilah alam kekotoran ketika kita belum berbaiat atau ketika kita belum menemukan kekiamatan diri kita sendiri di hati kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika sudah lama bergelar, sampai kapan gelar itu akan berakhir? Semua gelar itu akan berakhir. Hanyalah Tuhan yang menciptakan diri kita lah yang tahu kapan kita ini diakhirkan perannya. Maka dari itu, sebelum ajal menjemput, marilah berlomba-lomba untuk meraih kesucian itu kembali sebelum kita disucikan dengan paksa dan siksa, dengan azab yang pedih, disucikan dengan rasa kesakitan yang begitu hebatnya. Jadi semua tergantung manjada wajada masing-masing diri manusia kita. Allah tidak akan merubah manusia ketika manusia itu tidak merubah dirinya sendiri. Maknanya ayat ini mengandung dua arti, yakni kandungannya arti secara syariat dan arti secara makrifatnya. Secara syariatnya
Allah tidak mengubah nasib seseorang kecuali ia mengubahnya sendiri. Inilah bahasan atau makna syariatnya. Seolah-olah manusianya lah yang jadi Tuhan di alam semesta ini. Allahnya jadi makmum. Sedangkan di ayat lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi bila hidup saja kita tak punya, apakah mungkin kita bisa mengubah nasib-nasib kita sendiri? Ini makna hakikatnya. Tergantung posisi kita ada di mana. Jadi semua tergantung pada kita. Semuanya tergantung dengan prasangka-prasangka kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali ke pembahasan yakni kain kafan putih. Setelah manusianya bergelar di alam semesta ini, di alam dunia ini dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang berlaku di dalamnya. Ada yang menjadi karyawan, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi kontraktor dan sebagainya. Itu semua hanyalah pagelaran-pagelaran atau baju-bajune uripe Allah yang menggelar wayang-wayangnya dengan kesukaan hatinya, dengan kejaisannya. Bagi Allah, taat dan maksiat tidak ada. Semua yang memerankan Allah kok. Jadi hukum taat dan maksiat, jadi hukum baik dan buruk itu adalah buatan Allah untuk manusianya, untuk pagelaran manusianya. Nah, setelah perjalanan-perjalanan manusia itu berakhir, maka datanglah kematian manusianya, kewafatan manusianya. Maka dari itu sebelum datang ajal, raihlah gelar husnul khotimah dahulu agar ketika kembali raga kita ke alam kesejatiannya, ke alam surganya yakni tanah, kita tidak dibaiat secara paksa dan siksa, tidak dikembalikan secara azab dan siksa yang pedih. Bila kita tidak mau bersakit-sakit dengan siksa yang pedih, ya segeralah berbaiat, segeralah mati sebelum mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ketika manusia pada wafat, entah karena apapun, penyakit apapun, semua itu tidak ada artinya karena semua hanyalah syariat-syariatnya saja. Ketika manusia telah kedatangan kematiannya, maka itulah yang dilambangkan manusia dikembalikan lagi ke dunia, ke bumi dengan membawa kain kafan putih. Itu artinya, itu maknanya manusia disucikan kembali oleh Allah dari asal kejadiannya, yakni tanah. Apakah ada siksa di tanah itu? Yang ada siksa, yang ada azab di dalam azab kubur dan azab jahanam itu ketika manusianya masih menjadi Tuhan di hatinya daripada menjadi mayat. Itulah siksa. Kapan? Ya sekarang ini. Siksa kubur sudah berlaku. Siksa an-nar jahanam sudah berlaku. Manusia sama-sama minum darah dan nanah yang najis. Maknanya apapun perbuatan manusia masih teraku-akui sebagai perbuatan manusianya. Itulah kenajisannya.
Jadi kita kembali lagi kepada contoh logika. Ketika saya bayi, saya belum ada karena masih suci dari Abdul Halimnya di hatinya. Saat ketika saya bayi diambil oleh kita, seumpama tak ambil, tak potong-potong. Jadi kecil-kecil bayi ini, lalu tak kasihkan makan kepada harimau. Kira-kira ada rasa sakit atau siksaan atau rasa yang menyayat tidak terhadap diri kita saat itu, saat bayi yang suci. Tentunya ya tidak ada rasa sakit sama sekali. Kenapa? Karena kita belum ada. Karena kita belum wujud di dalam bayi. Karena kita belum nyata di dalam bayi. Karena kita belum didatangkan oleh Allah kepada kehidupan dan badan ini. Mana mungkin ada rasa sakit. Sementara kita tak ada. Kita tak hidup. Maknanya yang sakit bukan Allah. Maknanya Allah lah yang menggelar semua ini dengan kesempurnaannya. Jadi sesebutan sakit atau tidak, sesebutan taat atau maksiat, semua itu hanyalah sesebutan pagelaran isinya dunia ini. Allah tidak merasakan sakit. Allah suci dari apa yang disangka-sangka oleh manusia. Ketika manusianya masih ada, ya bingung mencari Tuhannya. Lalu ketika saat saya sudah meninggal nanti, badan saya kaku. Lalu diambil lagi, dipotong-potong lagi, dicel-cel lagi, dikasihkan makan buaya. Kira-kira apa kita merasakan sakit saat itu? Coba kita logikakan. Jangankan waktu itu, saat kita tertidur nyenyak saja, meskipun para malaikat mencaci maki kita, meskipun seluruh manusia mencaci maki kita, meskipun para hayawan menggonggong kita semua, ketika saya saat tidur, ya semua tidak berlaku. Semua tidak ada meskipun seluruh malaikat mencaci maki saya ketika saat saya tidur. Ketika tidur saya dicaci oleh seluruh manusia, ya saya enjoy saja. Wong tidak ada manusianya. Ya tidak ada rasa sakit. Ya tidak ada rasa marah. Ya tidak ada rasa tersinggung. Wong saya tidak ada. Itu ketika kita tidur. Apalagi ketika kita sudah mati nanti. Ya semuanya tidak ada. Apalagi alam-alam itu. Mana mungkin alam-alam itu ada sementara kita tidak ada. Itulah logikanya. Maka Allah memerintahkan kepada kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un ketika ada orang yang meninggal. Inilah bukti bahwa ketika manusia dikembalikan kepada Allah memakai pakaian kain kafan putih, itu lambangnya sudah suci, bersih dari iblis dan setannya. Mana mungkin di tanah surganya tempat ia berasal dia disiksa. Wong tanah itu surganya. Wong tanah itu asal kejadiannya kok bisa menyiksa dirinya. Hidupnya saja tidak ada, mana mungkin ia merasakan siksa. Yang bisa merasakan siksa di sini adalah ketika manusia masih merasa dirinya hidup. Yang disiksa di sini adalah ketika manusianya merasa dirinya punya badan ini. Maka siksa-siksa berlaku saat ini. Inilah kenyataan-kenyataan ayat-ayat mutasyabihat.
ayat-ayat yang tersembunyi di balik yang tersembunyi. Jadi hanya orang-orang yang diberi hidayah saja yang bisa memahami ini semua. Semoga saya khususnya dan kita semua para penyimak, para jamaah uripi Allah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah memahami ini semua berarti kita sudah tahu rahasia alam semesta ini. Lalu kalau kita sudah tahu, bagaimana mungkin kita takut lagi di dalam kehidupan dunia ini? Yang membuat takut itu orang-orang yang sudah selingkuh kepada Tuhannya. Orang-orang yang sudah mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Itulah orang-orang yang bingung dan orang-orang yang takut di alam dunia ini. Serba ketakutan atas apa-apa yang diperankan. Takut miskinlah, takut tidak punya apa-apalah, takut dosalah, takut bermaksiatlah, takut dihina oranglah, takut direndahkan oranglah. Berbagai macam ketakutan manusia. Ending ketakutan yang paling akbar adalah kematian. Inilah iblis dan setan itu selalu membisik-bisikkan kepada hati manusia. Selalu mengadu domba manusia dengan Tuhannya. Agar manusia tidak bisa kembali kepada Tuhannya. Dihalang-halangi oleh iblis dan setan. Selalu ditakut-takuti kita di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ketika kain putih sudah kita pakai, kain kafan putih kita sudah pakai, maka itulah genderang kebebasan manusianya, genderang kesucian manusianya kembali ke asal kejadiannya. Jadi yang tidak ada siksa lagi, yang ada siksa hanya di dunia ini. Bagi yang sudah berbaiat akan memahami bagaimana alam kematian itu, bagaimana alam kubur itu, bagaimana siksa-siksa kubur itu, bagaimana hari kiamat itu, bagaimana hari kebangkitan itu, bagaimana hari akhirat itu, bagaimana yaumil hisab itu, bagaimana siratul mustaqim itu, bagaimana surga atau neraka itu, dan bagaimana alam ketuhanan yang selalu menyaksikan wajhullah itu. Hanya orang-orang yang sudah berbaiatlah, yang sudah tidak angan-angan lagi, bahkan lebih nyata beragamanya dari sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua, termasuk diri saya, selalu ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi berbahagialah orang-orang yang sudah memahami, orang-orang yang sudah dikehendaki Allah untuk tahu rahasia ilahi. Maknanya untuk mengetahui, untuk mengaplikasikan rahasia-rahasia Allah, yang manusianya harus baiat dulu, harus mati dulu, baru nyata semua rahasia-rahasia alam semesta ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala
alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.